Ya, kita lanjutkan yang keempat, yaitu mobilitas sosial intergenerasi. Mobilitas sosial intergenerasi ini sama artinya dengan mobilitas sosial antar generasi, tetapi ada yang berbeda. Kalau mobilitas sosial yang intergenerasi itu terdiri dari dua generasi, sedangkan kalau yang antar generasi itu dua atau lebih generasi. Ya, saya contohkan. Kalau yang mobilitas sosial intergenerasi itu antara orang tua dengan anaknya saja. Kalau mobilitas sosial yang antar generasi itu mulai dari kakek atau mungkin buyut bisa juga. Nah, ini menikah dengan orang lain, kemudian memiliki putra dan putri. Nah, ini namanya mobilitas sosial antar generasi, sedangkan yang ini mobilitas sosial yang intergenerasi. Jadi antara dua generasi saja, ini generasi. Ini satu generasi antara orang tua dengan anak-anaknya. Sedangkan yang antar generasi itu bisa dari kakeknya, bisa dari pamannya atau bulenya, atau mungkin sama dia. Jadi dua, tiga, empat. Jadi ada 4 generasi di sini. Saya contohkan, contoh saja ya. Nah, sekarang yang intergenerasi dulu. Gimana kalau intergenerasi ini? Jadi antara hanya dua generasi saja. Kita ngomongnya dua generasi. Jadi antara orang tua dengan anak-anaknya. Misalkan saja ya, langsung saja dimasukkan ke dalam contoh statusnya. Jadi misalkan orang tuanya sebagai petani, ibunya sebagai ibu rumah tangga. Nah, anaknya dia misalkan jadi seorang camat. Kemudian adiknya dia jadi seorang petani lagi lah, petani cewek. Nah, di sini bisa disimpulkan keterangannya. Nah, kita ngomongnya itu antara ayah dengan anak pertama, namanya mobilitas. Jadi anak pertama, ayah dengan anak pertama, namanya dari petani ke camat, mobilitas sosial intergenerasi vertikal naik. Nah, ayah dengan anak pertama, ayah dengan anak kedua, namanya mobilitas sosial intergenerasi petani dengan petani. Nah, intergenerasi horizontal. Begitu juga dengan ibu dengan anak pertama, mobilitas sosial intergenerasi vertikal naik. Ibu dengan anak kedua, mobilitas sosial intergenerasi sama naik ya, vertikal naik. Berumah tangga itu biasanya statusnya dipandang rendah oleh masyarakat, walaupun anaknya ini masih SMA, SMP, atau mungkin SD. Jadi tingkatan statusnya itu lebih tinggi yang pelajar daripada ibu rumah tangga. Ya nggak tahu ya kenapa kok masyarakat menyebutkan seperti itu. Sama juga hanya dengan mengantar generasi ini. Nanti kalau misalkan ditarik ke dalam statusnya sama. Nah, Bu, gimana kalau misalkan saja anaknya itu lebih dari 2? Sama kayak kemarin kita membahasnya yang ini ya. Misalkan anaknya ini ada 10 pun,
anaknya ada 5. Nah, ini bisa. Ini kan yang intergenerasi. Kalau antar generasi berarti anak pertama dengan anak kedua, anak pertama dengan anak ketiga, keterangannya nanti ya. Anak pertama dengan anak keempat, pertama dengan anak ke-5. Hanya pertama aja. Anak kedua dengan anak ketiga, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 4, 3 dengan 5, 4 sama 5. Itu keterangannya yang intragenerasi kayak tadi ya. Yang sesi yang itu yang ketiga, nomor ketiga. Ini yang sesi keempat. Nah, beda. Kalau yang intergenerasi itu 2 generasi. Kalau yang intragenerasi itu antar anaknya 1 generasi saja, walaupun anaknya 5, 7, 8 kah. Nah, sama nanti keterangannya juga anak pertama dengan anak kedua, anak pertama dengan anak ketiga, itu tadi ya. Kalau misalkan intergenerasi gimana? Ya sama. Ayah dengan anak pertama, ayah dengan anak kedua, ayah dengan anak ketiga, sampai seterusnya sampai ke-5. Ibunya sama juga, ibu dengan anak pertama, ibu dengan anak kedua, ibu dengan anak ketiga, ibu dengan anak keempat sampai ke-5. Tuh keterangannya nanti. Ya mohon maaf nanti jangan sampai disingkat-singkat seperti ini. Ini soalnya keterbatasan papan tulis. Ini kalau di buku tulis kamu nanti nulisnya harus lengkap. Gitu ya. Sekian, terima kasih.